4 anggota TNI Angkatan Udara Lanut C. Adimara diberhentikan. Tak laksanakan tugas, puluhan gaji guru diberhentikan. Tanggapan Gubernur Papua Selatan soal aksi unjuk rasa. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Merauke hari ini. Selama 30 menit ke depan, bersama saya Frankie Wohel. Inilah Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, kita awali berita pertama. Gubernur Papua Selatan merespon aksi unjuk rasa yang digelar warga pada Kamis kemarin. Meski tak melarang, Gubernur meminta masyarakat untuk tetap tenang dan mempercayakan pihak Telkom untuk memperbaiki kerusakan kabel fiber optik bawah laut. Aksi unjuk rasa memprotes jaringan internet yang putus di gedung kantor Telkom terjadi pada Kamis kemarin. Aksi unjuk rasa berubah menjadi anarkis sehingga terjadi bentrokan antara massa aksi dan aparat kepolisian. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo mengatakan kebebasan menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tertulis di ruang privat maupun ruang publik itu dijamin ketentuan peraturan perundang-undangan. Apollo juga menghimbau kepada semua elemen dan komponen masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi agar disampaikan secara baik dan tetap saling menghargai dan saling menghormati setiap hak-hak warga negara yang ada. Ya, jadi kebebasan menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun secara tertulis, baik di ruang-ruang privat maupun di ruang-ruang publik, itu dijamin oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Menghimbau kepada semua elemen dan komponen masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi tentang hal apa saja agar disampaikan secara baik, dengan tetap saling menghargai dan saling menghormati hak-hak masing-masing warga negara yang ada di sini. Masyarakat juga diminta untuk tetap tenang dan mempercayakan kepada pihak Telkom untuk melakukan langkah-langkah pemulihan jaringan fiber optik bawah laut yang rusak. Sebelumnya, jaringan telekomunikasi di Papua Selatan mengalami gangguan sejak 16 Agustus lalu. Gangguan terjadi karena ada kerusakan pada kabel fiber optik bawah laut di jalur Merauke-Sorong. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Sorotan lainnya saudara, Lanut C. Adimara menggelar upacara pemberhentian 4 anggota dengan tidak hormat. Pelanggarannya yang dilakukan antaranya deserti dan terlibat perbuatan kriminal. Upacara pemberhentian 4 anggota TNI tidak hormat digelar di lapangan apel Lanut C. Adimara pada Senin pagi. Upacara pemberhentian tidak dengan hormat dipimpin langsung oleh Komandan Lanut C. Adimara, Kolonel Penerbang Beni Aprianto. 4 prajurit yang diberhentikan yakni Kopda Dedi Irawan Susanto dan Pratu Wahid Salam. Keduanya diberhentikan dengan alasan pelanggaran disersi. Sementara 2 orang lainnya, yakni Prada Oktama Sanjasa dan Prada Muhammad Afandi, diberhentikan karena terlibat kasus pembunuhan berencana. Terkait 4 personil yang kami buat upacara ini, ada 2 orang personil Lanut C. Adimara yang mangkir atau desersi lebih dari 30 hari selama masa damai. Hingga sesuai aturan dari TNI bahwa lebih dari 30 hari selama masa damai kita laksanakan pemberhentian ataupun sebenarnya ada proses sebelumnya. Terus yang kedua adanya kriminalitas, adanya pembunuhan berencana yang sudah ditetapkan oleh pengadilan. Dan di situ divonisnya adanya pemecatan. Demikian. Karena yang bersangkutan 2 orang ini desersi sampai dengan sekarang belum kita ketemukan dan 2 orang sudah menjalani hukuman, jadi tidak kita hadapkan dalam upacara tersebut. Kolonel Beni mengatakan tindakan pemberhentian dengan tidak hormat dilakukan untuk menjaga integritas TNI dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap TNI dalam menjaga kedaulatan negara. Syarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Dari dunia pendidikan saudara, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke mengatakan saat ini telah memberhentikan sekitar 47 gaji guru yang diketahui tidak melaksanakan tugas. Sementara usai melakukan sidak di sejumlah distrik pedalaman, Dinas Pendidikan kembali menyiapkan surat pemberhentian gaji 30 guru.
Karena tidak melaksanakan tugas sebagai guru, Dinas Pendidikan memberhentikan sementara gaji puluhan guru di Merauke. Terbaru, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke, Romanus Kandel Kahol, mengatakan melakukan sidak saat menghadiri upacara Hari Kemerdekaan di distrik Okaba. Dalam perjalanan menuju Okaba, sejumlah sekolah disidak keberadaan gurunya dan ditemukan sekitar 30 guru tidak melaksanakan tugas atau tak berada di tempat tugas lebih dari 1 bulan. Sebagai langkah tegas, Kadis Pendidikan bakal memberhentikan gaji sementara guru yang tidak melaksanakan tugas. Sebelumnya, ada 47 guru telah diberhentikan gaji sementara karena hal yang sama. Dan dari perjalanan kami dari Merauke sampai ke Okaba, setiap satuan pendidikan yang kami dalam perjalanan melewati, kami singgah dan kemudian kami pastikan untuk gurunya harus ada di tempat tugas. Dan untuk guru yang kemudian sudah 1 bulan lebih tidak ada di tempat tugas, sanksi berlaku. Sehingga memang sanksi ini kita harus lakukan supaya kita kembalikan aja mental para guru bahwa memilih pekerjaan sebagai guru harus ada di sekolah, harus mendampingi anak-anak bangsa ini. Seperti itu. Memang sebelum kami turun 47 itu yang kami lakukan pemberhentian. Ini saat ini kami harus siapkan surat lagi untuk 30 orang guru lagi. Romanus menambahkan pemberhentian gaji sementara guru sebagai upaya mengembalikan mental guru yang telah memilih profesi tersebut untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Syarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Puluhan kios di Pasar Saum Laki terbakar, selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Frankie Wohel dalam Kompas Merauke. Saudara, kebakaran melanda Pasar Ngrimase di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Sebanyak 50 kios dilaporkan hangus terbakar dalam insiden yang terjadi dini hari. Kobaran api diduga berasal dari ledakan kompor di salah satu kios. Pasar Ngrimase yang terletak di Kelurahan Saum Laki, Kecamatan Tanimbar Selatan, dilanda kebakaran. Api dengan cepat membesar dan melahap sebanyak 50 kios milik pedagang. Peristiwa ini terjadi pada dini hari Sabtu 23 Agustus 2025 sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Timur. Kios-kios yang sebagian besar terbuat dari papan dan tripleks membuat api mudah menjalar. Ditambah dengan kondisi angin yang sedang kencang, upaya pemadaman pun berlangsung dramatis dan memakan waktu berjam-jam. Beruntung, dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa, namun jumlah kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Api berawalnya itu sesuai yang kita terima, yang saya terima, bahwa dia melakukan bakar kompor. Di situ dia sempat panas air dengan tujuannya membuat kopi. Nah, setelah buat kopi, mungkin karena terlanjur lupa bunuh, akhirnya api mulai berawal hingga dia merampas ke kios-kios yang lain. Kondisi itu angin juga cukup kencang yang menyebabkan dia cepat merampas ke bangunan-bangunan yang lain. Yaya Lating, Kompas TV Kepulauan Tanimbar, Maluku. Saudara, situasi semakin kondusif pasca bentrok 2 kelompok warga di kota Ambon beberapa waktu lalu. Ratusan pengungsi korban bentrok kini mulai dipulangkan. Saat ini, polisi mulai fokus melakukan penyelidikan dan mengungkap pelaku pembakaran rumah warga desa Hunut. Ratusan warga pengungsi korban bentrok 2 kelompok warga di Ambon kini mulai dipulangkan ke rumah masing-masing. Mereka dijemput sejumlah anggota kepolisian di beberapa titik pengungsian di desa tetangga. Pemulangan sebagian pengungsi ini dilakukan bertahap setelah situasi desa Hunut dipastikan kondusif serta dalam penjagaan ketat TNI Polri. Mereka yang dipulangkan ini rumahnya masih layak ditempati. Sementara sebagian yang masih bertahan di pengungsian karena rumahnya terbakar dan rusak parah saat bentrok. Selain memulangkan pengungsi, aparat kepolisian Polda Papua kini mulai lidik pelaku pembakaran rumah warga Hunut, menyusul adanya laporan kepolisian dari para korban. Polda Maluku memastikan profesional dalam mengusut tuntas kasus pembakaran tanpa pandang bulu, serta tidak memihak ke kelompok manapun. Kami dari kepolisian tentunya sebagaimana ditekankan Pak Wakil akan menegakkan hukum sebagaimana
semestinya dan akan memberikan kepastian hukum kepada korban-korban dari kejadian tersebut dan tidak ada yang melakukan pilih kasih ataupun berpihak kepada kelompok-kelompok tersebut. Polisi tetap melaksanakan tugas secara profesional dan proporsional. Yaya Lating, Kompas TV Ambon, Maluku. Saudara, sebanyak 100 los dikosongkan pedagang di pasar tempat pendaratan ikan Kelaligi, Kota Sorong, Papua Barat Daya, lantaran atap bangunan pasar rusak parah. Pedagang memilih berjualan di luar karena takut tertimpa sisa-sisa material. Baru 2 tahun pembangunan dan belum sempat diresmikan, kondisi pasar tempat pendaratan ikan Kelaligi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, kini alami kerusakan yang cukup parah. Kerusakan ini sudah terjadi sejak tahun 2024. Akibat angin kencang, sejumlah atap bangunan pasar terlepas, sehingga penjual terpaksa kosongkan los mereka dan memilih berjualan di luar bangunan pasar. Ya, yang kosong ini pengaruh dari hujan, makanya mereka lari keluar. Karena banyak yang bolong, makanya mereka tidak jualan di dalam. Nah, di luar mereka pakai payu, kalau jualan ini kan tidak bisa pakai payu. Begitu. Kakak, ada berapa banyak yang close yang kosong ini karena bocor? Ini kurang lebih close ini ada, kalau petak ada 3 petak yang bocor tasnya. Kalau untuk meja ini kurang lebih ada 100 meja. Pasar tempat pendaratan ikan Kelaligi ini awalnya dikelola pemerintah Papua Barat dan saat ini sudah diambil alih oleh Provinsi Papua Barat Daya. Namun sampai saat ini pasar tersebut belum juga diperbaiki. Sebagai salah satu tempat penjualan ikan terbesar di Provinsi Papua Barat Daya, diharapkan pemerintah dapat memperhatikan kondisi pasar dan memperbaikinya. Tim Liputan, Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya. TMMD 125 di Kamno Sari resmi ditutup. Selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Frankie Wohel dalam Kompas Merauke. Program Tentara Manunggal membangun desa di Kampung Kamno Sari, Merauke resmi ditutup. Kasdam 17 Cendrawasih, Brigjen TNI TVA Zebua hadir menutup rangkaian TMMD ke-125 yang dilaksanakan Kodim 1707 Merauke. TMMD ke-125 Kodim 1707 ditutup dengan upacara di Kampung Kamno Sari yang dihadiri Kasdam 17 Cendrawasih Brigjen TNI TVA Zebua. Dalam sambutannya, Brigjen TNI TVA Zebua menyampaikan amanat Pangdam Cendrawasih bahwa TMMD ke-125 merupakan kolaborasi lintas sektoral yang bertujuan mempercepat pembangunan di daerah khususnya di wilayah 3T. Hal ini tak terlepas dari tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat sinergi antara TNI dan rakyat. Itu setelah kita lihat ini perlu ada kita lakukan semacam TMMD ini lewat beberapa sasaran fisik tadi kan, ada jalan yang diaspal, kemudian juga ada RTLH kita bangun, kemudian ada juga kayak sumur bor ya 3 titik, kemudian juga MCK kita bangun, dan juga ada sasaran non fisik di sana ada penyuluhan kesehatan, ya, bela negara, kemudian juga ibu-ibu Persit terlibat di dalamnya. Selama 1 bulan penuh, para prajurit bersama warga bahu-membahu membangun sarana fisik seperti infrastruktur jalan, sekaligus menjalankan program non-fisik seperti penyuluhan kesehatan, wawasan kebangsaan, dan pelayanan masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV, Merauke, Papua Selatan. Saudara, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melantik pengurus Muslimat Nahdlatul Ulama Papua Selatan. Usai dilantik, pengurus Muslimat NU diharapkan sebagai subjek pembangunan nasional. Pelantikan dan rapat kerja wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Papua Selatan diselenggarakan di salah satu hotel di Merauke pada Jumat pagi. Pelantikan dihadiri langsung Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia Arifah Fauzi.
Dalam sambutannya, Menteri PPPA Arifah Fauzi mengatakan pertemuan hari ini bukan hanya sebuah momentum pelantikan, tetapi sebagai ajang mempererat silaturahmi dan bukti nyata kepedulian serta komitmen Muslimat NU dalam menyiapkan generasi yang berkualitas untuk menuju Indonesia Emas 2045. Arifah menyebut perempuan bukan hanya penerima manfaat sebagai objek, tetapi perempuan juga harus menjadi subjek pembangunan nasional. Pertemuan hari ini bukan hanya momentum pelantikan pimpinan wilayah Muslimat NU Provinsi Papua Selatan, tetapi sebagai ajang mempererat silaturahmi di antara kita dan sebagai bukti nyata bahwa kepedulian dan komitmen Muslimat NU dalam menyiapkan generasi yang berkualitas untuk menuju Indonesia Emas 2045. Perempuan bukan hanya penerima manfaat sebagai objek, tetapi perempuan juga harus menjadi subjek dalam pembangunan nasional. Dengan tema kegiatan yaitu merawat tradisi, menguatkan kemandirian, dan meneduhkan peradaban, diharapkan para muslimat NU di wilayah Papua Selatan dapat menjalankan amanah dengan baik, memberikan manfaat dan keberkahan bagi sesama. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Sorotan lainnya, saudara, pemeriksaan kesehatan gratis dilakukan oleh Puskesmas Gudang Arang di SD Impres Polder pada Kamis lalu. Dari hasil pemeriksaan kesehatan gratis, ditemukan 4 orang siswa terindikasi buta warna. Pemeriksaan kesehatan gratis dilakukan oleh Puskesmas Gudang Arang di SD Impres Polder pada Kamis lalu. Momen tersebut juga dihadiri langsung Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi. Dokter Umum Puskesmas Gudang Arang, Dr. Monika Moan Mardono, menyebut terdapat 4 orang anak yang terindikasi buta warna. Ada beberapa huruf dan warna yang bisa dikenali, tetapi ada beberapa yang tidak bisa dikenali oleh murid. Monika juga menambahkan bahwa untuk memastikan lebih lanjut, maka pihak puskesmas akan merujuk ke 4 anak tersebut ke dokter spesialis mata guna mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan sekitar 4 anak ya yang ada terindikasi buta warna. Ada beberapa huruf dan warna yang mereka bisa kenali, tetapi ada beberapa yang tidak bisa mereka kenali. Jadi untuk pemeriksaan lanjut dan lebih memastikan lagi, kami akan rujuk ke dokter spesialis mata. Pemeriksaan kesehatan gratis ini merupakan bagian dari program Presiden Prabowo untuk mewujudkan generasi emas. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Merauke edisi hari ini. Saya Frankie Wohel, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Saksikan terus Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.